Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi walaupun di sini sore dan habis hujan. Untuk anak-anak kelas 11 yang saya ampuh, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Ya, di rumah terus, semoga tidak bosan begitu ya. Banyak aktivitas yang semoga saja terus bermunculan daripada kebut-kebut amat. Untuk yang sedang kurang baik kabarnya, semoga lekas diberikan kesembuhan sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali. Amin. Untuk anak-anak semua, oh ya, ini berhubung stok video lama ya, jadi mohon dimaklumi kalau sekedar dubbing. Kemarin itu sebenarnya sempat untuk merekam video yang lain, hanya saja ternyata speed dari micro SD-nya itu rendah gitu ya, sehingga videonya banyak yang kepotong walaupun rekaman suaranya bisa lengkap begitu ya. Tapi nggak apa-apa, nggak jadi masalah karena masih ada stok video yang saya punya, saya pakai ini aja dan masih dubbing saja ya. Oke, untuk hari ini karena kemarin beberapa kesempatan di pertemuan yang sebelumnya itu sudah tugas melulu nih, nanti kalian jadi bosan begitu ya. Karena PAI itu janganlah sampai menakut-nakuti dengan neraka begitu ya, kiamat gitu ya. Jadi kan kita ini udah alumni kiamat 2012 gitu yang katanya gitu ya, dan kita juga alumni kiamat pertengahan Ramadan gitu ya. Nggak usah terlalu sepaneng amat ya, yang penting masih diberikan kesempatan hidup, kita isi dengan memperbanyak bekal dan terus bersyukur dan jangan lupa untuk bersabar gitu ya. Oke anak-anak, untuk kali ini kita review materi sederhana dan juga singkat saja. Oh iya, ini ada yang tahu nggak jalan lewat mana? Mungkin kalau ada yang tahu nanti bisa komentar di bawah gitu ya. Nanti kalau jadi saya upload di YouTube sih, kalau jadi ya. Kalau nggak jadi ya udah gitu, nggak apa-apa. Jangan dihujat dan juga jangan dijudge gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas, berhubung dari teman-teman kalian ada cukup banyak juga yang meminta untuk Pak, untuk materi muamalah dibahas lagi Pak, karena subbabnya itu materinya cukup panjang gitu ya. Memang cukup panjang sih dari materi yang kita pelajari di kelas 11 di semester 2 ini ya, tapi nggak apa-apa, kita coba satu atau dua sub tema lah pada kesempatan kali ini. Untuk yang pertama gitu ya, kita coba nih kita bahas salah satu subtema yang sering kita lakukan nih, yang terutama kita yang sering beli di online shop ataupun kita yang sering jualan juga gitu ya. Ya, tak salah lagi dan juga tak benar lagi gitu ya, yang tentang jual beli atau al-bai' gitu ya. Jadi hukum asal dari jual beli ini mubah gitu ya. Apa itu mubah? Jadi mubah itu hukumnya sama seperti kita mandi, sama seperti kita nonton TV, sama seperti kita baca buku, sama seperti kita mancing, nge-game, sama seperti kita gitaran, sama seperti kita keyboardan atau yang lain sebagainya lah. Kalian lebih beragam aktivitasnya ya daripada saya gitu ya. Oke, hukum asal dari jual beli itu mubah atau artinya boleh gitu ya. Sehingga kalaupun aktivitas yang boleh ini, kalau nanti di akhirnya malah bisa melalaikan ibadah, malah melalaikan untuk mengingat Allah, malah melalaikan dari berzikir, bertadarus dan lain sebagainya, aktivitas mubah ini itu bisa jatuh ke dalam statusnya makruh, atau bisa juga malah jatuh kepada status yang paling rendah, yaitu haram begitu ya. Itu kan naudzubillahi min dzalik begitu ya. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita dengan begitu indahnya
wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini jelas banget ya. Jual beli itu dalam rangka kita memenuhi kebutuhan kita masing-masing, dan kita juga saling berinteraksi dengan orang lain perlu apa, oh kita penuhi, orang lain butuh apa, kita cukupi, begitu dengan melalui transaksi jual beli. Nanti ada juga transaksi-transaksi yang lainnya seperti hutang piutang, ada juga yang namanya nanti syirkah gitu ya, atau kerjasama antara satu orang dengan orang yang lainnya, atau satu kelompok dengan kelompok lainnya, begitu ya, yang nanti kita bahas mungkin di lain kesempatan untuk yang itu. Oke, kita lanjutkan yang tentang jual beli. Jadi ada apa aja sih Pak syarat dalam jual beli ini? Ya tentu saja syarat-syarat dasar ya, yang secara logika aja sebenarnya kita udah tahu. Jual beli itu sebenarnya butuh apa aja sih? Yang pertama, ada pembeli dan juga penjual. Ini mutlak sekali. Kalau nggak ada pembeli penjual, kita mau ngapain gitu ya? Kalau semuanya pembeli semua, nggak ada yang jual, itu nanti juga gimana? Atau sebaliknya, penjual semua gitu ya, kabeh dodolan gitu ya, kabeh buka toko, kabeh dodolan, kabeh punya wholesale, nggak ada yang beli, itu nanti juga repot. Masa kita mau menawarkan sama yang kaum-kaum gaib gitu ya, seperti setan, jin, dan malaikat-malaikat, weh malaikat Jibril, aku dodolan kaos kaki loh, itu kan juga enggak gitu ya. Jin, aku dodolan keris loh, ini jajalan kerisnya iso ngadeg gitu ya. Walaupun keris ngadeg itu karena titik seimbangnya bagus gitu ya. Oke, jadi yang pertama adalah adanya penjual dan adanya pembeli. Nah, terus kemudian yang kedua adalah ada barang atau jasa yang diperjualbelikan gitu ya. Kan nggak mungkin nih kita jual beli seperti sesuatu yang nggak ada wujudnya gitu ya, sesuatu yang nggak ada wujudnya, nggak bisa diterka, abstrak gitu ya. Nah terus kemudian syarat yang ketiga adalah adanya ijab qabul ataupun kesepakatan. Jadi yang ada ijab qabul itu bukan cuma perkara yang itu aja, tapi yang ini juga ada. Yang lain begitu, kita begini gitu ya. Itu kata salah satu iklan yang keren gitu ya. Oke, yang kaitannya dengan penjual dan pembeli itu ada ketentuannya juga nih. Yang pertama yaitu balik. Balik itu apa sih Pak? Balik itu sebenarnya arti dasarnya adalah sampai gitu ya. Maksudnya sampai gimana Pak? Jadi maksudnya sampai adalah seseorang itu telah sampai pada usia yang mana dia bisa membedakan yang benar dan yang salah, yang tepat dan yang nggak tepat, dan dia sudah dikenai hukum-hukum atau kaidah-kaidah aturan agama seperti sholat dan lain sebagainya, begitu ya. Yang kedua adalah berakal sehat. Nggak mungkin sekali kita jual beli dengan seorang yang gila gitu ya, kendir. Itu nggak mungkin banget gitu ya. Jadi kita jual beli itu dengan sesama orang waras gitu ya. Nanti kalau kita jual beli sama orang yang nggak waras, itu bisa kita jual beli, kita nawar A, yang ditawarkan barangnya malah B gitu ya. Ataupun kita nawar dengan harga A, tapi dia malah menawarkan dengan harga yang lain gitu ya. Itu kan jangan sampai. Terus kemudian yang kedua adalah barang itu bermanfaat. Nah ini kalau bisa ya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah sama-sama diketahui nih baik oleh penjual ataupun pembeli. Terus kemudian yang selanjutnya adalah milik sendiri barang ini dari penjualnya gitu ya. Jangan malah milik orang lain dijualin gitu ya, kecuali ada kesepakatan yang sudah terjalin begitu. Terus kemudian yang terakhir adalah tidak dalam penawaran orang lain. Barang yang sudah ditawar orang lain kita nggak boleh untuk membelinya begitu ya. Terus kemudian yang selanjutnya terkait dengan ijab qabul adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual, sah gitu ya. Nah dalam jual beli ini juga kita juga mengenal yang namanya khiyar gitu ya, meneruskan atau membatalkan jual beli. Khiyar sendiri
ada 3 nih, ada khiyar majelis, khiyar syarat, dan juga khiyar AIB begitu ya, yang masing-masing mempunyai ketentuannya sendiri, bisa dipelajari ya. Berhubung sudah 10 menitan lebih, nggak kerasa kan kalau kayak gini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.